Bareskrim Polri menyelidiki dugaan investasi bodong melalui protokol penerbitan Decentralized Finance atau biasa dikenal dengan DeFi. Aplikasi Triumph setelah dilaporkan oleh sejumlah korban beberapa waktu lalu. Para korban mengaku mengklaim kerugian hingga 2,3 miliar rupiah dalam dugaan investasi bodong tersebut. Lalu apa itu sebenarnya Decentralized Finance atau DeFi dan apa yang harus diketahui oleh investor agar tidak tertipu aplikasi DeFi bodong ini? Nah, kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia Aspakrindo, Bapak Teguh Kurniawan Hermanda, akrab disapa Pak Manda ya. Pak Manda, selamat pagi Pak Manda. Bisa Halo, mendengar selamat suara pagi Mbak saya? Nisa. Ya, oke. Yes. Baik, Pak, sebelumnya apakah tentunya sudah pernah ya mendengar aplikasi Triumph Devi ini yang diduga bodong begitu ya. Lalu analisis Anda seperti apa melihat aplikasi ini? Oke, kami dari Aspakrindo kita lagi melihat dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung ya di Mabes atau di kepolisian terkait dugaan investasi bodong ini. Jadi kami secara detail tidak mengerti dan tidak mengetahui orang-orang maupun bagaimana cara mereka untuk melakukan penipuan, dianggap penipuan gitu ya. Tetapi kalau kemudian tadi dari narasi yang diberikan tentang adanya platform DeFi, bahwa kami melihat ini merupakan kedok sebenarnya, Mbak Anissa, bukan benar-benar mekanisme DeFi yang semestinya berlangsung gitu. Jadi DeFi tapi berkedok dan mereka memainkan mekanisme layaknya Ponzi gitu ya. Itu dari analisa yang kami lihat. Nah, jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu ya, investor di platform ini kan kemudian diminta untuk melakukan penyetoran dana yang kemudian nanti ada kelas-kelasnya gitu untuk kemudian mereka bisa menyetorkannya. Jadi ini sama persis lah kalau kita melihat di Ponzi atau di MLM. Bahkan yang kemudian kami telusuri lagi bahwa di dalam mekanisme aplikasi yang mereka lakukan gitu ya, mereka jalankan, itu adanya pembagian keuntungan yang secara pasti gitu, fix. Jadi fixed return itu sebesar 0,3 sampai 0,8% dalam satu hari. Dan kita ketahui bersama bahwa tidak ada investasi yang menjanjikan keuntungan yang pasti gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian tidak pernah terjadi juga di industri investasi aset kripto dimanapun. Dan kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya, dari token kripto yang mereka punya ini nggak tercatat di dalam coin market cap gitu. Jadi kita juga tidak tahu nih profilnya, valuasinya, volume tradingnya gitu ya, yang mana kemudian data ini seharusnya terbuka untuk umum karena yang namanya DeFi itu kan decentralized gitu ya, semua orang harus tahu. Dan tidak ada juga secara detail profil dari pengembang, yang mana kemudian setahu saya yang namanya profil pengembang ataupun bisnis model itu harus ada di dalam white paper, yang kemudian ini menjadi sebuah fundamental informasi yang harus diketahui oleh investor sebelum mereka join ke dalam investasi tertentu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Anissa. Baik, Pak. Nah, kita ketahui bersama bahwa memang prinsip dari blockchain ini adalah desentralisasi. Nah, sebenarnya DeFi ini kalau bisa diberikan pengertian yang mudah gitu untuk dipahami oleh masyarakat seperti apa? Karena masyarakat ini banyak yang termakan dengan iming-iming yang investasi dengan return yang sangat besar begitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin konsep DeFi ya, secara sederhana, ini kalau saya boleh membayangkan seperti koperasi ya, kalau kita di Indonesia. Jadi ini adalah seperti sebuah open financial community ya, yang mana kemudian mereka bergerak atau mereka menjalankan mekanismenya itu secara closed loop gitu, atau tertutup pada komunitas tertentu, dan kemudian mereka bisa saling mengetahui nih antara satu dan yang lain. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang yang namanya sistem keuangan terbuka gitu ya, yang mana kemudian semua orang bisa tergabung secara lebih mudah dan lebih aman sebenarnya. Kenapa lebih aman? Karena kalau kemudian kita berbicara tentang DeFi, kita itu menghilangkan adanya perantara yang kemudian digantikan dengan smart contract gitu, atau secara teknisnya itu nanti akan ada sebuah mekanisme smart contract baru yang mana kemudian semua orang akan percaya di dalam gitu. Jadi ini seperti koperasi tetapi tidak ada orang yang memanage-nya
di dalamnya, tetapi kemudian kita percaya ya terhadap smart contract yang ada gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi bahwa yang namanya DeFi ini tidak bisa dikontrol secara sepihak gitu Mbak Nisa. Jadi semua orang punya bagian ya, semua orang punya keputusan. Jadi tidak boleh ada orang yang kemudian dia dana yang ada di dalam harus kita pindahkan gitu ya. Ada dana yang di dalam terus kemudian kita alihkan dan yang lain-lain. Itu nggak bisa karena pada akhirnya DeFi ya ini menjadi sistem keuangan terbuka di masa yang akan datang, yang mana kemudian sifatnya itu akan lebih efisien dan kemudian bisa digunakan oleh siapa saja, ya kan. Nah, kalau kemudian kita bandingkan lagi antara DeFi dan CeFi, ya tadi saya bilang sifatnya ada smart contract sehingga lebih efisien. Terus kemudian ini bisa dikatakan akan sulit untuk kemudian kena hack, ya. Datanya lebih transparan. Tadi saya bilang semua orang seharusnya secara publik bisa melihat gitu ya. Selain itu kemudian juga biayanya bisa lebih murah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang akan day to day ya untuk kemudian dia menjalankan operasional bekerjanya gitu, karena semua digantikan oleh teknologi. Nah, memang ini yang masih harus dijelaskan lebih lanjut lah Mbak Nisa tentang bagaimana DeFi ini berjalan gitu ya. Oke, nah kalau dilihat dengan penjelasan tadi, mungkin apakah masyarakat di Indonesia ini sudah cukup aware begitu dengan DeFi ini dan perkembangannya di Indonesia? Karena yang kita bahas tadi di awal memang ada satu aplikasi ya, tapi apakah sudah ada banyak begitu di Indonesia? Perkembangannya seperti apa nih Pak Manda? Kalau kemudian kita ngomongin pengaplikasian DeFi di Indonesia ini masih dalam tahap early stage ya. Jadi memang kalau kita bayangkan DeFi ini semestinya ini berjalan seamless, lebih seamless gitu. Tetapi kemudian kalau kita bicara di Indonesia ini kan banyak orang yang salah kaprah gitu ya. Banyak orang yang lebih pinter gitu. Jadi akhirnya dia membuat DeFi seolah-olah seolah-olah membuat DeFi. Pada kenyataan dia di dalam dia rancang itu menjadi sebuah CeFi atau centralized finance. Jadi sistem keuangan yang sifatnya centralized. Nah, di Indonesia ya itu tadi ya saya bilang masih sangat-sangat tahapan yang early stage sekali gitu. Dan kalau kemudian kita lihat juga belum ada institusi yang kemudian mengatur ya atau yang menjalankan, yang menerapkan ya DeFi secara penuh dengan regulasi yang ada, karena memang sekali lagi bahwa ini masih sangat baru lah industrinya gitu ya, karena di luar pun gitu ya di secara global bahwa DeFi ini masih butuh untuk edukasi, karena kalau kita berbicara tentang kesulitan masuk, entry barriers-nya itu tinggi sekali gitu. Tetapi kalau udah di dalam, maka orang akan lebih fleksibel tadi ya, akan lebih mudah, akan lebih murah gitu. Nah, kalau saya pribadi melihat untuk masyarakat Indonesia, sebenarnya DeFi ini memiliki peluang yang sangat luar biasa. Ya, terbukti pada saat puluhan tahun yang lalu Bung Hatta membuat koperasi, itu pun udah menjadi very impactful ya untuk kemudian masyarakat Indonesia bisa menggunakannya gitu ya. Nah, saya berpikir hal yang sama, tetapi memang kalau kemudian kita lihat alasannya, karena masyarakat Indonesia ini kan jangkauannya itu luar biasa ya, jauh sekali gitu, dan memang masyarakat kita pun sulit untuk bisa bisa mendapatkan istilahnya bankable gitu ya, untuk kemudian mereka bisa masuk ke dalam industri keuangan yang secara centralized gitu, secara banking ya kan. Nah, akhirnya inilah yang bisa menjadi alternatif bahwa DeFi bisa menjadi potensial bagi masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sistem keuangan terbuka gitu. Sekali lagi bahwa edukasi itu menjadi hal yang penting untuk kemudian ini bisa saling berkolaborasi nih, antar berbagai pihak gitu. Tidak hanya institusi, tetapi juga ada pemangku kepentingan dan aturan gitu ya, yang mana kemudian biar adopsi DeFi ini bisa menjadi luas lagi di Indonesia. Oke, nah dengan semakin berkembang dan meluasnya sistem DeFi ini, Mas, apa nih yang harus diketahui oleh masyarakat atau calon-calon investor begitu ya, agar tidak tertipu nih aplikasi DeFi ini? Ya, sekali lagi ini DeFi merupakan salah satu kategori dari penerapan aset kripto gitu. Jadi ada beberapa kategori, dan kita juga melihat bahwa setiap kali kita berinvestasi mungkin ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ya. Jadi seperti
bagaimana kita harus mengetahui fundamentalnya. Tadi saya udah mention di depan, adanya white paper gitu. Apakah kemudian white paper ini bisa diverifikasi apa enggak? Apakah kemudian ini ada auditnya apa tidak, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian kita membeli kucing dalam karung gitu ya. Kita nggak tahu nih kucingnya liar apa kucingnya jinak gitu kan. Nah ini yang benar-benar harus diketahui. Dan celakanya adalah masyarakat Indonesia kebanyakan itu agak sulit punya waktu untuk membaca dibandingkan melihat sosial media gitu ya. Iya, Terus iya. kemudian yang kedua, jangan pernah mau menstore atau mendeposit dana ya dengan skema kelas-kelas tertentu gitu. Jadi kayak nanti kamu masukin dana sekian di kelas A gitu. Nanti returnnya ini pasti gitu ya, 0, berapa gitu ya persen per hari. Terus kemudian kelas B segini dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang setoran dana, ya, apalagi ke rekening perseorangan, wah tentu ini sesuatu hal yang sangat berbahaya gitu. Karena tidak ada yang namanya setoran dana terkait investasi ke rekening perseorangan gitu. Dan ini kan sudah diatur di bawah lingkup Bapepti yang saat ini ada di investasi kripto atau kemudian di beberapa industri fintech lainnya yang ada di OJK gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah tergoda dengan imbal hasil yang pasti. Tadi sekali lagi saya ulangi. Karena walaupun kemudian kita mendengar wah gede ya gitu ya, tapi it's like it's good to be true gitu ya. Kayak masa iya sih bisa 0, sekian persen per hari gitu dan tentunya ini akan menjadi sebuah pertanyaan gitu ya kalau kemudian memang si platform-platform ini mereka tidak benar-benar menjalankan mekanisme perdagangannya gitu ya. Dan keempat, balik lagi, karena tadi saya bilang ada di Bapepti, ada di OJK. Pastikan bahwa kemudian token atau kripto atau platform perdagangan yang tadi, yang kita udah bicarakan, ini tuh terdaftar antara di Bapepti atau di OJK. Jangan sampai kemudian kita berinvestasi ke platform yang tidak legal, itu resikonya sangat tinggi dan bukan hanya risiko tinggi, itu risiko udah kehilangan uang gitu ya. Karena kan sekali lagi ketika memang mereka udah terdaftar di Bapepti atau di OJK, setidaknya mereka diawasi, mereka diatur, diawasi. Layaknya kami di Aspakrindo, kita kan pedagang aset kripto. Jadi itu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Selidiki juga websitenya, sosial media, siapa developernya dan yang lain-lain. Keenam, saya berpikir tentang informasi yang secara terbuka tadi saya sudah sebutkan. Ada yang namanya coin market cap di kripto, gitu ya. Bagaimana itu menjadi indikator untuk kemudian kita bisa melihat nih track record orangnya, terus kemudian traffic atau volume transaksinya, bagaimana kemudian harga historinya naik dan turun dan yang lain-lain. Karena bagaimanapun kita harus bisa melihat legitimasi dari koin atau project tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir adalah identitas dari pengembangnya atau developernya. Jangan sampai kemudian di dunia yang memang serba terbuka ini kita tidak mengetahui siapa sih pengembangnya. Kan ini bahaya nih. Jadi istilahnya the man behind the gun, ya kan. Jangan sampai kemudian the gun itu kemudian malah ditembakkan ke kita gitu. Nah itu kan kita perlu tahu siapa identitasnya, bagaimana wajah aslinya, track recordnya, bagaimana kepercayaan yang selama ini diberikan dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dan yang lain-lain. Jadi tentu ada banyak hal yang perlu diketahui, tapi sekali lagi ini sifatnya itu lebih umum lah, Mbak Anissa. Baik, informasinya penting dan sangat menarik sekali memang berbicara investasi ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Teguh Kurniawan Harmanda atas waktunya, Ketua Umum Aspakrindo. Sehat selalu, sukses selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih.